Jadi kita harus konsisten tadi. Yesaya 53 itu, walaupun Bang Juma tadi bilang bahwa semua nabi-nabi bangsa Israel akan di apa tadi? Dihukum ya, dihukum mati lah katakan seperti itu. Ya betul, Yesus salah satu dari antara mereka. Tetapi apa yang dialami oleh Yesus ini berbeda dan unik daripada apa yang dialami oleh nabi-nabi itu. Nabi-nabi itu mungkin mati karena dia Untuk diri mereka sendiri. untuk diri mereka, untuk diri dia sendiri atau untuk kesalahan dia. Tetapi untuk Yesaya 53 ini tidak seperti itu ceritanya. Karena dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Mesias yang satu ini berbeda. Bukan seperti nabi-nabi yang lain. Makanya di kitab Ibrani dikatakan, setelah sekian lama Allah berbicara melalui nabi-nabinya, tidak ada yang mendengar, maka dia telah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Itulah Yesus Kristus itu. Dikonfirmasi di sana. Jadi Yesaya 53 ini kita harus lihat secara eksklusif. Karena dia menanggung dosa-dosa manusia, bukan menanggung dosanya. Begitu. Terus tadi apalagi tadi itunya poinnya saya juga jadi lupa. Tapi ini kita lihat Yesaya 53 ini harus kita lihat secara teliti. Ini tidak bisa disamaratakan kepada semua nabi-nabi. Karena sangat-sangat jelas dia bilang tertikam karena pemberontakan kita, bukan karena dosa dia. Seperti itu, Bang Suma. Konsisten aja dengan itu. Oke, Bung. Gak usah cari ayat-ayat lain untuk mendukung pemahaman untuk menggugurkan Yesaya 53 ini. Sama. Ini sudah tidak bisa digugurkan Sama. lagi. Saya pun mengatakan Anda tidak usah mengambil data lain selain daripada Amsal 21:18. Sama. Saya pun mengatakan begitu. Kenapa? Yesus itu orang baik dan ada pengkhianat di antara Yesus. Sama, Bang. Nah, sekarang ketika Anda menggunakan narasi Yesaya 53 nomor 31 sampai 12 misalnya, saya katakan kepada saudara, Yesaya 53 itu adalah keadaan Bani Israel secara menyeluruh. Kenapa saya katakan demikian? Orang Israel adalah orang pilihan. Datang Nabi kepada mereka, datang Mesias kepada mereka, Mesiasnya dianiaya dan seterusnya untuk Bani Israel. Bani Israel itu sangat dimanjakan oleh Tuhan. Bani Israel itu sangat disayangi oleh Tuhan. Sehingga meskipun para nabi datang kepada mereka, mereka aniaya, mereka zalimi, mereka bunuh demi untuk mereka, tapi mereka tidak sadar. Bagaimana Musa teraniaya, bagaimana Salomo teraniaya, bagaimana Daud teraniaya, bagaimana para nabi, bahkan sampai di dalam kitab saudara diceritakan Matius 23. Celakalah engkau wahai ahli-ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi, hai orang munafik, sebab engkau membangun makam para nabi dan memperindah tugu orang-orang yang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan kepada nabi-nabi. Ini karakter mereka memang gemar membunuh nabi-nabi. Sehingga Yesus mengatakan, tetapi demikian kamu bersaksi tentang dirimu, kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi. Nabi-nabi ini para Mesias. Mesias ini rela menderita, rela teraniaya, rela kemudian disolimi, rela kemudian berluka-luka dan seterusnya. Demi untuk Bani Israel. Sampai ke Babilonia. Penganiayaan sampai mereka dibuang, teraniaya mereka. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Tuhan senantiasa memanjakan beliau, Bani Israel. Jadi yang dimaksud Yesaya 53 itu adalah penderitaan, kondisi, keadaan Yerusalem, Bani Yakub secara keseluruhan. Bukan oknum. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, apakah Yesus punya keturunan? Tidak, yang punya keturunan adalah Bani Israel dan Bani Yehuda. Apalagi? Apakah yang dikatakan, apakah Yesus dikuburkan di tengah-tengah orang kaya? Tidak ada. Apakah di tengah-tengah orang jahat? Tidak. Di dalam Yesaya 53 bukan orang jahat, tapi orang kaya. Apakah Yesus dikuburkan di tengah-tengah, disalibkan di tengah orang jahat? Orang kaya? Tidak. Disalibkan di antara orang penjahat. Nah, kemudian
Kalau saudara mengatakan bahwasanya eh, makan roti dan seterusnya, Yesus menjelaskan apa pada saat itu rupanya? Dia tidak akan makan roti lagi. Tetapi faktanya, roti yang digunakan dalam prosesi upacara Lukas 24:30 itu adalah roti yang sama yang dimakan yang disumpahi pada saat di dalam Lukas 22 itu. Itu cerita yang kemudian jelas sekali adanya kontradiksi. Tidak mau makan roti dan faktanya makan roti. Belum lagi yang tidak mau minum anggur tapi minum anggur. Jadi kalau Anda mengatakan jangan Anda serong dari Yesaya 53, saya juga ingin mengatakan kepada saudara, jangan Anda serong dari Amsal 21 nomor 18. Silakan. Mungkin ada teman lain dari Muslim yang bisa menggantikan saya. Waktu dan tempat disilahkan. Bang Zuma istirahat dulu ya. Aduh. Jadi gitu. Ini sebenarnya kan pembahasan udah berulang-ulang Bang Zuma. Ya, sudah kembali lagi ke belakang. Yesaya 53 itu dengan jelas menunjuk itu adalah orang pribadi, bukan kepada suatu kaum. Itu menunjuk kepada satu figur. Makanya dikatakan dia. Itu satu orang dan itu ditujukan kepada satu tokoh atau figur. Dan semua hal ini tepat dengan apa yang terjadi dengan diri Yesus Kristus itu. Jadi nggak usah kita mengembangkan cerita-cerita yang tidak sesuai lagi dengan Yesaya 53 ini. Kita pegang aja ini. Adapun tadi Bang Zuma bawa Amsal yang itu berbeda konteksnya. Itu bukan tentang Mesias. Itu berbeda jauh sekali. Itu loh. Dan tadi yang masalah roti itu saya ulangi lagi. Yang dimaksud Yesus itu adalah tidak makan roti tidak beragi. Yang mana roti tidak beragi itu sebagai roti yang dimakan pada saat perjamuan Paskah. Berbeda dengan roti yang dimakan Yesus setelah kebangkitannya. Itu dua hal yang berbeda. Jangan disamakan. Itu aja jawaban singkatnya. Gurunda, aku masuk ya. Iya, silakan deh. Di Lukas 22 itu tidak ada roti ragi di situ ya, roti beragi. Ada di ayat yang ketujuhnya Bang. Coba dibaca dulu secara lengkap. Itu memang tentang roti beragi. Roti tidak beragi. Dibaca aja dari atas. Ya, soal roti. Tunggu. Balik cari tunggu. Gua mau masuk ini. Kita akan main data dulu. Kita akan open cam. Google yang kukasihi keluarlah. Jadi Yesaya 53 itu Yesus itu individu ya, bukan bangsa dia ya. Menurut Nana? Pertanyaan apa itu? Oh iya sih, aku kira bangsa gitu. Makanya aku kok bingung gitu. Kenapa di Yesaya 53 nomor 8 Yahudi itu bilangnya begini. From imprisonment and from judgment he is taken, and his generation who shall tell, for he was cut off from the land of the living. Because of the transgression of my people, a plague befell them. Jadi mereka kena tulah gitu. Karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bangsaku, mereka kena tulah gitu kata Yahudi ya. Kenapa ya? Di sini loh. Ayat berapa tadi? Ayat 8 ya? Ayat 8? Ayat berapa tuh? Iya. Halo? Ayat berapa, bro? 50. Aduh, putus-putus ya. No. Aduh. Dinda Kores putus-putus, Dinda. Bang Kores, Suaranya putus-putus. monitor, putus-putus, Apaan? Tuh. putus-putus, monitor, putus-putus, Bang Kores. Bang, suaranya. Masih astagfirullah sinyal. Coba diulangi lagi pertanyaannya. Itu kan sudah kelihatan datanya, Bang Kores. Ditutup aja kameranya, lalu di ini dibacakan ulang. Udah bagus belum?
Ya, coba. Ya, lumayan lah. Oke, sip. Ya, jadi Yesus itu individu. Kok di Yesaya 53 apa? Robot. Bang Kores. Yesaya berapa? Bang Kores. Yesaya berapa, Pak? 53. Tapi si Jaki cuman nganterin dong. Dimatikan aja kameranya Bang Kores. Disebutin aja ayatnya di mana, dimatikan aja kameranya. Ya, udah deh. Iya, dimatiin aja kameranya, disebutin ayatnya. Yang penting udah kelihatan. Itu udah kelihatan tadi tuh. Oke, lanjut. Ya, jadi Yesaya 53:8, Yesaya 53 nomor 8 dalam Bang Kores turun dulu itu jaringannya gak bagus tuh. Turun dulu Bang. Suaranya itu gak bagus. Nah, sekarang gimana? Udah bagus dong kalau sekarang? Sekarang bagus. Bagus. Sekarang udah bagus dong? Sudah. Wah, cakep banget. Ya, jadi di Yesaya 53 nomor 8 di kitabnya Yahudi. Hilang suaranya hilang. Suaranya hilang. Iya, di kitabnya Yahudi, di sana dikatakan kalau pelanggaran yang dilakukan oleh bangsaku, oleh karena itulah tulah menimpa kepada mereka, gitu loh. Yahudi loh. Kalau Yesus individu, kenapa nggak tulah ditimpakan kepada dia, kok kepada mereka gitu? Kok bisa gitu ya? Nggak, Bang Kores kurang jeli membacanya, kurang teliti. Coba baca lagi secara teliti. Oke. Saya baca Because dari of the sini ya. transgression of my people, a plague befell them. Kenapa nggak a plague befell him? Baca yang terjemahan aja, baca yang terjemahan bahasa Indonesia. Oke, yang terjemahan Indonesia ya. Karena pelanggaran dari umatku, maka tulah ditimpakan kepada mereka. Yahudi punya. Wah, itu baca terjemahan yang mana itu? Ini berbeda. Terjemahan Saya Yahudi. baca terjemahan baru. Saya baca terjemahan baru. Ya. Terjemahan baru punya Kristen, punya Yahudi. Terjemahan baru milik Kristen dong. Masa milik Yahudi? Waduh, pantesan ya, iyalah. Beda ya, nggak nyambung kita jadinya. Soalnya aku bacain yang Iya, punyanya Yahudi. Yahudi lah seharusnya. Iya, nggak nyambung kalau begitu. Nggak Itu nyambung, materi yang salah berbeda ya. kalau itu. Ya. Oh ya, saya 53-nya beda ya, beda ya. Terus Oh, begini, beda. Terjemahan Siap. beda. Iya, maaf, Itu nanti iya. diteliti lagi. Cuma kalau keselamatan datang dari bangsa Yahudi, kayaknya kita harus pakai terjemahan Yahudi deh. Halo. Bukan. Oh, Kita bukan kan juga. membicarakan Yesus yang dipandang oleh orang Kristen, bukan yang dipandang oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kan nggak percaya Yesus. Jadi kita nggak Iya, bisa saya orang Yahudi Kenapa? atau orang Romawi dia? Ya saya. Yesaya itu orang Yahudi. Oh, orang Yahudi. Loh, terus kenapa kita malah Kedatangan pakai Mesias terjemahan itu, Kristen iman gitu, tentang bukan Yesus pakai itu adalah terjemahan milik orang Yahudi? Kristen. Nah, terus kenapa Bukan nebeng dong, ke kita Nabi pakai Yahudi terjemahan kalau mereka. gitu kan? Kan udah dijelaskan bahwa latar belakangnya itu semua Gimana? perjanjian lama, tanah, gitu loh bro. Nah, ya tanaknya kan Nubuatan punya tentang Yesus itu Yahudi. ada di perjanjian lama. Nah, ya tanaknya kan punya Yahudi. Kenapa Ya, pakai Yahudi terjemahannya itu- Kristen, nggak pakai terjemahannya Yahudi? Kenapa? Tidak bisa dikatakan itu punya Coba. Yahudi karena murid-murid Yesus atau jemaat awal mula-mula memakai kitab perjanjian lama. Itu milik semua orang Yahudi, bukan agama Yahudi. Beda ya, Buktinya agama di mana? Yahudi dengan agama Yahudi. Oke, gini deh. Gua akan percaya orang-orang perjanjian baru itu menggunakan kitab perjanjian lama. Tolong dibuktikan ada anak Yahudi namanya Matius. Bukan begitu pemahamannya, bro. Loh, gimana? Gimana sih? Gini,
Gimana? Murid-murid atau orang-orang yang percaya kepada Yesus pada awal pada era perjanjian baru itu, sebelum perjanjian baru itu tertulis, terkanonisasi, memang Iya. yang mereka refer itu selalu kitab perjanjian lama. Perjanjian lama yang menjadi kitab pegangan mereka, bukan masalah orang ini orang Yahudi, misalnya Matius orang Yahudi, bukan begitu. Bukan begitu cerita cara melihatnya. Karena orang yang percaya kepada Yesus itu bukan hanya bangsa Yahudi, malah lebih banyak yang non-Yahudi. Nah itu Ada dia. orang Gimana caranya orang Romawi? Gimana caranya orang Romawi bisa mengerti bahasa Ibrani? Gimana caranya itu? Karena ada penterjemahan Septuaginta. Nah, yang nerjemahin siapa? Orang Romawi juga. Orang-orang yang menerjemahkan itu Septuagint ya. Itu orang Nah, ya, apa ya? iya. Orang-orang saya coba cari tahu nanti, tapi saya agak Nah, boleh. tapi memang diterjemahkan. Makanya Poinnya gitu, makanya poinnya di sini kawan-kawan kekristenan ya. Ketika terjemahan Yahudi menggunakan yang mereka ketahui secara itu bahasa kandungnya mereka, itu yang harus dipakai, itu yang harus dipakai. Jangan terjemahan orang Kristen. Kristen nggak ngerti bahasa Ibrani, nggak ngerti, gitu loh. Enggak. Sehingga apa? Kejadian kan Yesaya 53 nomor 8 berbeda. Makanya orang Yahudi tuh bingung. Loh kok ini jadi buat Yesus? Padahal tulahnya itu ditimpakan kepada mereka, bukan kepada dia. Mereka ya bangsa, dia individu. Itu kebenaran yang ada, Bre. Bukannya di mana? Konsisten aja dari ayat 1 sampai ayat terakhir di Yesaya 53 itu. Jadi memang yang kena tulah, yang kena hukuman itu ya satu individu, gitu loh. Tidak mungkin. Oke, kita tinggalkan Yahudi deh. Oke, kita tinggalkan Yahudi. Iya. Kita pakai terjemahan deh. Kita pakai terjemahan. Oke. Yesaya 53 nomor 1. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Siapa? Orang Kristen ya? Enggak, bukan begitu, Bro. Itu kan hanya Oh, gimana jadinya? Katanya kita ambil dari satu. Enggak, gini maksud saya, dengar dulu. Ya udah, mau gimana? Coba sini, ayo. Pernyataan, bahasa pertanyaan. Itu bukan Iya, bahasa yang iya. menunjukkan kepada suatu golongan atau kaum tertentu. Enggak, itu suatu bahasa yang melemparkan suatu isu gitu loh. Ayo dong. Pernyataan yang melemparkan Gua- tanda tanya. Gitu. Iya, gua ini udah pengen loh, udah mengosongkan diri untuk percaya ini buat Yesus loh. Sekarang mari kita telah bersama-sama. Katanya dari ayat 1. Ayo, dari ayat 1 ayo. Ya silakan. Nggak Oke. masalah. Oke. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Berita yang kami dengar tentang siapa? Tentang Yesus bukan? Siapakah yang Ya. percaya Tentang Yesus. kepada berita Harus pede, yang harus pede. benar? Tentang Yesus. Siapakah tangan kekuasaan Tuhan nyatakan? Iya. Itu kan pernyataan Harus pede, harus pede. Yesaya. Gimana? Nabi Yesaya seperti mengisahkan itu. tentang Yesus enggak? Ayo dong. Lah itu yang kamu baca dari ayat 1 sampai terakhir itu kan nubuat. Dia tidak menyatakan Nubuat nama tentang Yesus bukan? spesifik. Itu nubuat. Nggak apa-apa, tentang nggak apa-apa. Mesias itu. Tentang Iya, Mesias itu Yesus bukan? Nubuat tentang Mesias. Oke, sepakat ya. Ini Kita dulu. sepakat. Berita yang kami dengar berarti berita tentang nubuatan Yesus yang akan datang. Oke? Sepakat ya? Kalau orang perjanjian baru akan melihat Gimana ini? Agak pede. Yesus. Kita harus melihat dari bro, kita harus melihat dari angle yang berbeda. Kita kalau melihat dari sudut pandang Yesaya belum ada nama Yesus. Ya udah. Dia merujuk Kita kepada pakai satu Kristen. pribadi. Iya, Tapi kita kalau pakai udah pandangan dari Kristen. angle-nya- Nggak apa-apa. angle-nya dari- Ayo semangat. Tunggu dulu. Halo. Tapi kalau Iya. angle-nya dari era perjanjian baru, angle-nya orang Kristen melihat kepada Yesus. Jadi dua angle. Iya, yang nggak berbeda ini apa-apa. Ketemu di satu titik, Halo. namanya Mesias. Sip. Gitu loh. Oke, namanya Mesias. Cara Ketemu melihat satu gitu, titik ya. bro. Sip. Iya, kita pakai pandangan Kristen. Aman lah, kita pakai pandangan Kristen. Udah, kita lupakan Yesaya ini orang Yahudi atau Yesaya ini nulisnya di zaman Yesaya. Kita lupakan itu. Kita pakai pandangan Kristen. Ini orang Kristen membaca ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Beritanya orang Kristen adalah tentang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus. Iya atau tidak? Bisa, iya betul lah. Kalau dalam konteks Iya, betul dong. orang Kristen kan sudah ada. Ya betul lah. Cakep. Ya. Tapi Sip. kalau kita Ah, bicara dalam kan? konteks Yesaya Udah. berbeda ya.
Enggak, beda. Iya pasti udah beda lah. Udah pasti beda. Ya saya orang Yahudi soalnya. Anda Sip, dah. memaksakan Nah sekarang kehendak ini, Bang. enggak, ini enggak memaksakan. Nah, ini yang kedua nih. Kita mulai di sini nih. Mahakarya Kores mulai di sini nih. Piring gitu namanya. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Romawi bukan? Ayo ngaku. Kok Romawi? Apa hubungannya dengan Romawi? Itu tidak berbicara Yang tentang nyalib Romawi. Yesus Romawi atau Aram atau Suria? Yang nyalib Yesus Ya, siapa? kamu membacanya aneh, bro. Dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Katanya Kok Anda tidak bicara Romawi? Itu nggak ada mengerti. juntrungannya. kepada siapa berbicara tangan tentang bagaimana kekuasaan masalah. Tuhan dinyatakan? Kepada siapa tangan Iya. kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ya, Iya, itu berbicara tentang ini kan kekuasaan berhubungan dengan Tuhan. penyaliban dong. Iya, Iya nggak? kamu mengkorelasikannya aneh, bro. Kamu memaksakan pikiranmu ke situ gitu loh. Makanya kita nggak nyambung. Ini yang kalian tuai ketika kalian menabur Yesaya 53 untuk Yesus. Baru ayat 1 loh. Kita belum sampai nomor 10 ini loh. Nanti dulu. Bukan begitu caranya memahaminya. Aduh, nggak nyambung. Ya udah silakan siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kepada siapa? Jawab silakan. Kalau bukan Romawi siapa? Silakan. Itu kan pernyataan apa? Pernyataan seperti tadi saya bilang mengelemparkan suatu isu. Itu tidak merujuk kepada satu kaum. Siapa itu Pernyataan menuju awal yang kepada pronomina nggak? isu masalah. Apa? Ya kepada siapakah itu menuju kepada subjek nggak? Tidak, dia tidak ditujukan kepada suatu objek. Loh, tadi katanya Ya memang bukan objek, pertanyaan gua subjek kepada subjek nggak? Tadi katanya Yesus, berarti ya terkait dengan orang Romawi, Bu. Nggak bisa. Kalau Ayo kita dong. memahami, kita lihat angle-nya Yesaya, jangan kita lihat angle-nya orang perjanjian baru, jangan begitu caranya. Lu tadi katanya kita lihat dari perspektif Kristen. Kita melihat dari perspektif Kristen tadi di awal. Sekarang kenapa malu-malu? Bukan malu-malu. Kok kamu Ya, ayo, menyambungkan pede, itu? ayo. Saya nggak nyambung gitu loh. Karena itu bukan pernyataan. Loh, jadi yang kepada menuju siapa? Tidak Tangan menuju kekuasaan kepada Tuhan dinyatakan suatu- kepada siapa suatu kalau gitu? Kaum. Aduh. Itu kan pertanyaan. Ini baru yang tidak- satu loh. Kita belum kedua, ketiga, Bro, keempat bro. ini. Itu pertanyaan yang tidak Ayolah. memiliki jawaban. Ya, Itu gini pertanyaan aja, hanya Pep. pertanyaan. Loh ini tanda tanya. Ya saya 531 berakhir dengan tanda tanya. Jawaban dong ada ini. Kamu lucu gitu loh. Setiap apa itu harus enggak, itu suatu Gua bukan lucu, gaya gua humoris. bahasa gitu loh. Suatu gaya bahasa. Iya gaya bahasa. Oke. Iya. Tidak harus. Tadi gimana Oten TikTok nih gimana sih? Semua menyaksikan ya. Ya saya tadi Oten TikTok bilang ya saya 53 satu perikop itu untuk nubuatan Yesus. Cek aja dari ayat 1 katanya. Kita baru ayat 1 kita. Udah aku bilang itu untuk keadaan Israel secara menyeluruh maksa ke Yesus. Nah, sekarang susah kan? Susah. Itulah gurunya. Kenapa Anda tidak mengakui bahwa tangan Tuhan itu diletakkan kepada Romawi yang membunuh nanti Yesusnya? Bukan tangan kekuasaan Romawi yang dinyatakan. Pak Charlie, ku Sini turunkan dijelasin Pak ya. Charlie ya. Berarti bukan untuk Yesus Pada dong. siapakah Lanjut, tangan lanjut. kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini maksudnya tangan kekuasaan Tuhan ini adalah kemahakuasaan Charlie, diam dulu. keberkuasaan dia. Enggak gini aja Pak Dia Charlie. tidak sedang menuduh Pak satu Charlie kaum ngambil di pendapat sini. dari siapa? Jangan asumsi Pak. Ini tidak menunjuk kepada suatu kaum atau menyalahkan suatu kaum. Enggak. Itu kayak apa ya saya bilang, itu kayak pernyataan pembukaan supaya menggelegar gitu loh. Enggak. Menggelegar. Keadaan Kisah ini Yesaya menggelegar. 53 itu karya Tuhan semuanya. Mesias datang Iya. kepada mereka. Ya, keadaan mereka, pembuangan Kita ke fokus ke Babylon ayat 2-nya mereka. aja, bro. Ke ayat Bukan 2 ke dan Yesus seterusnya. itu, Bung. lebih clear. Kalau ayat 1 itu kan hanya pernyataan. Saya tadi boom-nya berusaha gitu, menolong Anda menggelegarnya. gitu. Nah, sekarang Anda dipaksa untuk berdata, nggak bisa kan? Lanjut. Yang enggak nyambung karena memang itu tidak menuju kepada bangsa tertentu, itu pernyataan pembuka Loh, untuk menarik perhatian. Gimana ceritanya ini? suatu Anda ledakan, katakan bro. itu Itu suatu untuk ledakan. Yesus. Sementara penyaliban itu adalah karya Tuhan katanya. Berarti harus dikaitkan dengan pelaku-pelaku yang terlibat dalam penyaliban. Di antaranya Romawi. Kan gitu.
Itu. Nomor 2, Terima nggak jadi Anda mulai tuh? baca nomor 2 sampai seterusnya. Kalau satu itu hanya pernyataan Cara Anda ngeles ini menjadikan orang banyak mualaf nanti. Semakin oleng ya. Tadi dari ayat 1 katanya. Gimana? Sekarang ayat 1-nya maunya di skip. Saya justru lucu mendengar itu. Saya lucu mendengar kalian Kalau lucu kenapa Anda menginterpretasikannya kalau kepada lucu satu kenapa hal Anda tertentu ketawa, Bro? juga. Saya agak lucu. Kalau lucu itu ketawa jangan sedih. Jurus Itu. ini. Ya udah, ini 1 kita skip ya. Mau mulai dari 2, mau mulai dari 2. Nanti kalau misalnya di 2 nanti gimana, oh kita mulai dari 3 aja, kita mulai dari 4 aja gitu-gitu lagi. Bro, kalau 2 ini sampai berapa? Banyak banget, bro. Baca aja. Ya udah kita dari 2 ya. Kita dari 2 ya. Ayat kita bahas. PR aja, PR Lo oten. terus maunya gimana? Maunya gimana? Ini sampai pagi ini. Sama ini. Iya maunya gimana Nggak maunya? apa-apa. Maunya gimana? Sampai Saya pagi nggak mau aja. itu dibahas satu-satu kan kita sudah. Ya udah kita langsung bahas secara keseluruhan deh. Terus kesimpulannya apa secara keseluruhan ini? Coba pengen tahu. Ya kan tadi sudah dibilang berulang-ulang dengan Bang Zuma bahwa kesimpulannya ini menguatkan tentang Mesias yang akan menderita itu. Buset. Dan dia menderita bukan Yang menderita. karena dirinya, tapi karena Oke. menderita karena umatnya untuk Iya. pembebasan atau keselamatan umatnya. Itu poin. Iya, oke. sederhananya. Boleh nggak gue tambahin begini? Mesias yang tidak tampan dan menderita, boleh nggak? Ya boleh, silahkan, nggak masalah. Boleh ya, oke sip. Boleh nggak gua katakan Mesias yang tidak tampan, mati tertikam dan menderita, boleh nggak? Silakan. Nah sip. Masalahnya- Sekarang masalahnya ini ada di sini. Yesaya 53 nomor 6. Yang disalib itu orang tersesat. Loh, kok orang tersesat? Ayat 6 coba. Dibaca. Kita mau bro. Dibaca. Saya baca ya, ayat 6. Kita Iya, iya. sekalian sesat seperti domba. Ya, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kok kamu Iya. pemahamannya beda, bro? Kepadanya Iya. kejahatan kita sekalian. Terus masalahnya Apa kejahatan kita apa dibilang di frasa awalnya? Ya kita sekalian sesat seperti domba. Selamat datang di kebenaran, Bre. Kita sendiri. Tetapi Tuhan telah Jadi dia menimpakan ditimpakan kepada kejahatan? Nya ini siapa sih? Gimana? Sekarang kau pahami nyanya itu siapa? Nyanya itu Iya, siapa? nyanya tuh anggap Yesus. Kejahatan kitanya sesat. Oke. Yesus ditimpakan Apa? Kepada Yesus, kesesatan kejahatan kawanku. kita. Susah banget Astaga. dijawab itu. Kamu kok gitu ya, Mami? Susah banget nih. Astaga, Loh, gimana bro. sih? Tetapi Apa? Tuhan telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita. Nah, Astaga. kejahatan kita tuh apa? Kejahatan kita. Ayo dong jujur. Ya kita sesat, bro. Kita sesat seperti jalan kita sendiri-sendiri. Akibat kesesatan kita itu ditimpakan kepada Yesus. Aduh, kamu kok bacanya gitu banget sih. Gue bingung kok bikin. Ini cocok mulu gini, cocok mulu. Udahlah. Kata Rasid. Udah. Iya. Gue jadi ketawa-ketawa. Ya, memang gue bawainya humoris gitu. Karena Yesaya 53 itu halo juga Pak Charlie. Udah lah ya. Otentik cocok mulu gini, cocok Memperkosa mulu. apa yang gua perkosa? Woi. Lalu kejahatannya apa? Kesesatan ini ditimpakan kepada siapa? Kepada Yesus. Kelar perkara apa lagi? Astaga. Pahami lagi. Mau Pak kemana Otentik. dibawa, Bre? Yang lain dulu deh. Oke. Udah gua juga gantian deh. Silakan Guruna atau Bang Andi. Orang sedikit aja. Pak Otentik rehat dulu sejenak. Itu dipelajari dulu. Sebentar Pak Charlie. Dipelajari lagi. Tarik napas. Pelan-pelan ya. Yang dipelajari. Brother, Apanya yang dipelajari? itu bahasannya tadi, itu Lah. udah. Iya, Kamu nggak paham udah juga ganti. rupanya. Ses. Sekarang diskusi. Kamu kan udah jujur sama Benar, saya dengan Tuhanmu dua. Rasid kita Udah. kalah. Iyo, ya udah, tentar ya. Pak Charlie apa? Pak Charlie. Oh iya begitu, oke siap. Oh belum, Halo. lanjut. Tolong Anda buka QS 7040. 70 Tiba-tiba. ayat 40. Yes.
Oh, topik baru. Yang tadi udah ditutup ya, saya 53. Mau topik baru dia. Kasih aja, kasih. Iya biarin. Jadi PR dulu. Jadi poinnya Yesaya ini bukan untuk Yesus ya. Oke ya, sepakat ya kita ya. Atau gimana ini? Aduh, jangan begitu. Loh, nah sekarang Pak Yesaya 53. Diskusi. Pak, Yesaya 53:12 coba Bapak baca. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Nah, sekarang tolong Bapak cari. Sebentar. Sekarang tolong Bapak cari ya, baca semua Injil kanon, lalu cari sampai ketemu ada atau tidak ada catatan di mana disebutkan bahwa setelah peristiwa penyalibannya Yesus menerima hasil rampasan. Ada nggak itu tertulis? Loh, itu yang tertulis. Harafiah banget, bro. Loh, Kamu pemaunya harafiah banget. Itu bahasa. nah iya Pak, berupa orang-orang besar dan menerima pula hasil jarahan. Nah, ini masih entah dari siapa. Lah silakan Bapak cari, itu kan yang tertulis, katanya Bapak nubuatan. Gimana sih? Iya, tapi itu pemahamannya bukan letterlek gitu loh. Loh. Jangan semuanya dimaknai. Kalau sudah dibuka belum? Cari aja dulu Pak coba. Iya cari dulu Pak, coba cari dulu gitu kan. Nggak ada begitu di. Oh nggak ada, berarti bukan untuk Yesus Pak, gimana? Atau masih ke? Astaga, naga. Loh, setelah diminta Bapak nggak bisa tunjukkan data. Jadi gini, saya jelasin, Pak. Saya jelasin Bapak ini sebentar. nangis saya ini. Ya, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai Iya. jarahan. Bang Otentik. Selesai. Saya jelasin Ya. dulu. Kita bahas yang lain. Sebagai karena dia tadi mementahkan Nggak mau dijelaskan apa Pak? Data yang saya minta nggak usah jelasin. Astaga. Ngapain Bapak dijelasin kok? Udah dibaca begitu. Lucu. Lucu gimana yang itu yang saya minta Pak, ada atau tidak catatan di mana disebutkan bahwa setelah peristiwa penyaliban Yesus sesuai yang tertulis di atas itu, ya Yesus menerima hasil rampasan Pak, mana? Ada nggak datanya? Gini, QS 70 ayat setelah kematian Yesus, Sebentar dulu Pak Charlie, sebentar Iya, dulu ya. iya menerima hasil rampasan, menerima pula hasil jarahan. Iya mana Pak, ada nggak itu tertulis? dengerin ya. Lu katanya nubuatan setelah diminta nggak ada. Waduh Bapak parah nih, gimana sih? Tunggu dulu lah. Jadi jelas apapun yang terjadi, Yesaya itu bukan ke Yesus Ya. lah, nggak usah lah. Iya Bapak ini. Setelah itu banyak orang-orang pembesar-pembesar, raja-raja, tuan-tuan takluk kepada pemberitaan Injil. Ya begini aja, saya baru ngomong ya. Sampai sekarang pun begitu, Saya banyak tanya Anda berdua dulu nih, baru pindah raja-raja, topik nih. penguasa-penguasa yang berada Ya. di dalam iman kekristenan, percaya kepada penebusan. Itu jarang. Otentik sahabatku. Otentik ya. Tahan dulu ya. Soalnya ini Abang Pak Charlie ini brother. tadi ya ada Abang Charlie tadi ada yang mau keluar. Takutnya stroke nggak keluar udah tua kesian. Suaranya udah ini. Tahan dulu ya. 70 ayat 40 bukan Dulu kesana terakhir Bes, dulu. jangan ngomong Pak gitu, Charlie. Terakhir Jangan dulu Pak Charlie ngomong saya. sebentar dulu. Pak Charlie boleh, sebentar dulu. Bes, nggak boleh bully, Bes. Iya host. Pak Terakhir Charlie dulu, sebentar dulu. Silakan Pak Andi. Cek, yo Ikhwan. Terakhir dulu ya saya ya. Ini pertanyaan sederhana nih. Lihat sebentar Pak Charlie. Apakah Yesaya itu di zaman Yesaya apapun di sana sudah terjadi atau akan terjadi? Saya ulang ya. Di zaman Yesaya itu nubuat. apapun di sana Pasti belum terjadi lah. saya belum tanya. Sebentar, Makanya sebentar, dengerin Pak dulu Otentik. supaya kamu nggak salah jawab. Di zaman Yesaya, apakah di sana sudah terjadi atau akan terjadi? A. Sudah terjadi. B. Sudah terjadi. Akan terjadi. Ya sudah pasti akan terjadi lah. Itu kan nubuat. Kamu pertanyaannya Oke, kok aneh baik. sih? Kalau di sana ada kata telah lahir itu sudah terjadi, sudah lahir apa belum lahir? Itu present continuous stand up. Present continuous. Yang Pak mana telah lahir? Pak Charlie, agak ke situ Muasang. Waduh, itu bukan debat kusir. Kamu lihat tuh salah. Allahu Akbar, hati kayak mati balik. Ini paling gampang loh ya. Ya saya 95 ya. Telah lahir di mana, bro?
Apakah di sana ada kata telah lahir di sana ya? Yesaya 9 nomor 5 aja deh ya, atau 96. Di situ ada kata telah lahir. Pertanyaannya, telah lahir itu sudah lahir atau akan lahir? Yesaya berapa? 96. 96. Pasal berapa? Pasal berapa? Ya, Yesaya 9 nomor 6. 9. Sudah belum QS 40 tuh, QS 70. Belum. 95 dia. Mana Saya tuh? 95 ya, saya 95 ya dah. Ya saya 95 9 kalau berapa? 9 Dibaca nomor itu 9 ayat berapa? 5. 9 nomor 5. QS 70 Nomor 5. Cari lo lepas saya ke Pak Bibo Polio lo ini kan anak ini. Tuh. Beda bro. aku bersumpah demi Tuhan. Apa itu? Iya, sabar Pak, sabar. Nanti Bapak dengan saya ya habis ini ya. Apa itu? Yesaya Mandrika, 9. Mas Andika. Aku bersumpah demi Iya, iya. Pak Charlie nanti dengan Gurunda, Pak Charlie nanti dengan Gurunda tuh. Pak Charlie nanti dengan Gurunda nih, dapat kesempatan sama Gurunda nih. Sabar ya Pak Charlie ya. Karpet merah buat Pak Charlie menghadap kepada Gurunda, oke? Pak Charlie diam dulu sejenak, menyaksikan. Nanti karpet merah terhadap Gurunda, oke? Pak Charlie, Oke Pak aman Charlie ya. Lanjut. Ya, oke ya lanjut. Kalau Lanjut, tahun Dokter. ini boy, kalau tahun ini kau baca lah tomato ya. Jangan sampai nak ikut apa boleh. Mandre kalau Allah. Mas Andika. Udah bisa Ini dilanjut. live di YouTube, mudah-mudahan ngerti bahasa Bugis. Sana nggak tahu matoa. Dek sih sana nggak kali apa ya. Sih sana kali kasih. Janganlah orang tua jangan diketawai lah. Enggak, tadi bukan dia yang saya ketawain. Saya Iya, bukan justru itu yang itu. Bukan itu. Bang Andi bukan, tidak ada kaitannya dengan pacar. Nah, Bahasa biarkan dia orang- merepet pakai bahasa Bugis itu yang lucu gitu loh. bahasa Bugis saya. Bahasa Bugisnya yang lucu. Istilah ini, istilah kampung. gayanya masing-masing lah ya. Ya, Coba ya, Pak saya. Charlie habis ini ya Pak ya, sabar ya. Coba otentik. Ya saya Berapa? 95 Oke, saya baca itu. ya. Ya. Ya, saya baca aja dulu biar kita jelas ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini nubuat kepada Yesus ini. Nah, ya pertanyaannya. Masalahnya apa bro? Dengerin dulu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Di sini Yesus sudah lahir atau belum lahir? Oh, gini penjelasannya. Ya diputar. Jadi gaya bahasa Ya kan gaya lu berak. gaya bahasa Yahudi. Macam ngerti bahasa Ibrani aja. Iya, saya pernah mempelajari hal ini bahwa memang bahasa gaya bahasa Yahudi Ibrani itu Ya. itu bisa Bolak-balik. seperti itu menyatakan sesuatu itu telah terjadi walaupun masih akan terjadi karena apa? Karena suatu kepastian. Ini nanti pelajari deh. Ini ada memang. Jadi gaya bahasanya mengatakan telah karena apa? Ini dianggap sesuatu kepastian yang pasti terjadi yang tidak ada lagi yang akan menghalang-halangi. Ini gaya bahasa Yahudi. Puter aja. Pokoknya Makanya sampai digunakan otentik. kata telah. Otentik sampai Ya. congor lu berbusa, semakin banyak lu omongin, semakin lu diketawain orang lo. Karena sudah lu jelas kan di pasti sana, nggak bro. paham, lu nggak paham. Bro, Lu sudah nggak jelas di paham. sana itu sudah lahir, telah lahir, udahlah. Iya, Jangan itu dilawan. gaya bahasa majas dalam bahasa Iya, Inggris iya. itu majas. Lagi majas lagi. Menyatakan sesuatu telah walaupun Baca hiperbola ya, masih Bang? akan terjadi. Apa Iya, sahabatku? bisa dikatakan Setelah lahir kalau gaya bahasanya belum lahir ya. Coba kita cek udah, lawannya, udah. lahir, tapi Bang Andi tapi tadi karena udah bilang nubuat, itu sebentar. ilham Allah. Ya. Iya, sudah jelas bahwasanya kata Bang Oten itu majas hiperbola. Kalau bahasa Oke. Jakartanya Bukan lebay. Oke, baik Gitu. kalau dia majas Bukan itu kita hiperbola, pindah ke bukan. satu bawahnya ya. Tapi itu semacam Ya, majas apa? udah selesai tuh. Lambang Udah jelas ya. lambang Iya. pemerintahan di atas bahunya begitu. Apakah Yesus pernah memegang lambang pemerintahan di atas bahunya di mana? Astaga, pertanyaannya begitu. Astagfirullah, Bang. Mati balik. Astagfirullah, Astagfirullah, Bang. Mau kenapa besok?
Nanti kamu tanya lagi dia di istana mana gitu. Mau aku datang besok. Lantik kapan? 40 baca. Kamu nanti Ayo, ketemu dia. Jadi lantik siapa? Di istana mana? Oke. Baca. Berkedudukan. Iya, Bang Astaga, Otentik, Bang. Bang Otentik, sahabatku izin dulu ya. Yes, my brother. Ya, thank you ya, brother. Siap, istirahat dulu. Silakan Gurunda, untuk Bang Aku juga Charlie, istirahat ya, silakan. mohon maaf ya. Siap, brother. Terima kasih ya. Siap. Kalau ada salah-salah Siap. kata, mohon dimaafkan. Iya, oke, Sama-sama, Bang. brother, Bang. sahabatku, sama-sama. Belajar lagi. Thank you Bang Juma. Ya, sama-sama Bang. Sama-sama ya. Jangan kemana-mana dulu, tanya dulu Pak Charlie. Siapa tahu Pak Charlie pingsan gak ada yang nolongin. Kalian jangan keras-keras lah ke orang tua. Iya, enggak. Iya. Emang Bang Otentik ini emang agak lucu orangnya Bang nih. Terima kasih sahabatku Otentik. Selamat malam. thank you, bro. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Nanti kamu tunjukin ya Tuhannya itu di mana itu. Siap. Mana nih QS 70-40 kok nggak dibaca-baca nih. Apa sih Charlie, apaan? Gurunda tanu kasih ya loh. Mana kasih nater itu sih anak Iya. Tanu kasih ya Pak. KS. Dikit-dikit sebelum Charlie kita operasi jakun, ini aku mau info dulu. QS 70-40 baca. Iya. Iya, Sedikit. nanti ke situ Bro Charlie ya. Sabar dikit ya, Aku mau iklan dikit. Ya, Aku mau iklan silakan. dikit. Silakan lanjut. Ya, Kang kawan, ini kita sudah mulai makin mendekati ini Hamin 2 minggu. 11, 12. Ya, Hamin 2 minggu Halal Bihalal Agung Makassar. Ayoks yang ingin berangkat di save the date ya 30 Juni sampai 2 Juli. Dan untuk yang keberangkatan kapal itu kumpul di Surabaya 26, 27 kita berangkat, 29 kita nyampe gitu. Nah, yang ingin berinfak fisabilillah untuk acara Makassar silakan ke rekening Yayasan MMCI di deskripsi Zulkifli M Abbas. Yang ingin berinfak amal jariah untuk keberangkatan para mujahidin silakan ke rekening Triun Slayer Comment Center yang ada di channel deskripsinya. Itu saja. Mari kita ramaikan. Kapan lagi ketemu Gurunda, Bre? One lifetime. Itu saja. Ya. Pak Cueka silakan. Yang mau ikut silakan. Lanjut Charlie. Iya. Mas Oli tike aduh. Bang Andi, saya telepon Bang Andi ya kalau memang udah dekat nyampe ya. QS 70-40 baca. Baca dulu. Oke, sip ya. Itu aja ya, Kang kawan. Lanjut. Siap, Aku pamit dulu. Ini rewel ini Makasih, orang Kores. rumah. Yuk. QS 70-40 Nah, yuk. Gurunda, Bang Andi, Akhi Arasyid, Akhi Asidik, Om TSD, dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Charlie ini sekarang loh. Takut. Astagfirullah. Takut. Iya. Emosi dia loh. Takut. Apa sih ditanyakan dia? Apa sih ditanyakan? Takut. QS apa? Apa nak? Ya, QS tadi apa? dia bertanya tentang apa? Surah 70-40 Gurunda. Ya. Apa? surah 70-40. Apa? Baca Oh, QS 70 ayat 40 Al-Ma'rij. baca. Oh, Al-Ma'rij. QS 70-40. Ya, dengerin ya. Dengerin. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang bersumpah. Ayatama'u kullu mri minhum ayyudakhala jannata na'im. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Saya nggak ngerti, saya bahasa Indonesia aja. Amak kok Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib inna laqadirun. Maka aku bersumpah itu ya. Iya, betul. Maka aku bersumpah demi Iya. Tuhan. Dengerin dulu, Bangke. Kamu yang Aku bersumpah demi Di sini Tuhan. siapa? Aku bersumpah demi Tuhan Di yang sini siapa? Dengerin dulu. La ilaha illallah. Aduh, Bapak ini. Oke. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu gitu. Nah, ketika Allah bersumpah, Pak, sumpah Allah di dalam Al-Quran itu ada yang disebut qasam, ya, ada al-muqsam bihi, kemudian ada yang al-muqsam alai, ada juga qasam zahir dan seterusnya. Jadi Allah itu bersumpah untuk meneguhkan kemudian kebenaran daripada apa yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Apa masalahnya? Nggak begitu. Nah, iya. Terus apa yang Sumpah. Aku di sini adalah Allah. Demi Yes. Tuhan yang mana?
Bu, bukan gitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Jadi gini. Di dalam surah, di dalam Bapak yang bertanya saya jelaskan. Belakang itu kami lagi, ada kata kami lagi. Kami. Ya, Di makanya dalam- dengerin. Di dalam siapa lagi? di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 115 diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma Saya tidak tuwallu ambil Al-Baqarah. La ilaha illallah. Kali nggak wa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat. Nah, tadi yang dikatakan di dalam ayat itu bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat timur dan barat, betul? Ya. Nah, siapa itu? Siapa itu tadi? Siapa? Ya, siapa itu? Walillahil masyriqu wal maghrib. Siapa itu? Allah. Sama ketika saya berkata gini, Pak. Kepada anak saya bercerita kepada orang yang ada di kantor saya. Begini. Saya mengatakan demi orang tua anak saya. Nah, siapa orang tua di sana? Yang berbicara. Yang berbicara, Pak. Ini jelas orangnya beda kok. Izin Gurunda. Yang dia mau pertanyakan itu antara kata aku dan kami. Itu tuh. Oh, iya. Jadi Iya. di Islam itu Bunyinya begini, aku bersumpah demi Nanti dijawab satu-satu Pak ya tentang kata sumpah dan kata kami. Silakan Gurunda. iya, jadi gini Pak Charlie, Bapak bertanya yang tahu tentang Al-Qur'an kan kami gitu ya. Kami punya tugas ya, kamu menyampaikan. yang tahu. Iya. Begitupun saya, Pak. Yang tahu tentang Alkitab adalah kami, Pak, bukan Anda, Pak. Iya, tapi kan saya paham original teks kitab saya. Anda? Anda bisa begitu, saya bisa begitu juga kan. Nah, Anda bisa Tania Bito. Anda bisa kemudian Anda bisa original teks kitab Anda. Aduh, Pak. Aduh, Bapak ini. Aduh Pak, Anda salah bertanya gitu. Pertanyaan Bang Suma berat gitu loh ya. Pak, di dalam Ibrani 6 nomor 13 atau Kejadian 22 nomor 16. Yang ada cuma salinan yang pertama, Pak. Mungkin ada. Kayaknya Bapak ini habis nelan ini pelek sepeda Pak ya. Karena Bapak bicara terlalu besar, bahasa Bapak terlalu besar, terlalu tinggi hujatan Bapak terhadap Al-Quran, tapi Bapak nggak ngerti. Di Kejadian 22 nomor 16, aku bersumpah demi diriku sendiri. Itu wajar. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, itu wajar. Kenapa ada ya 70, 40, kenapa ada? Maga kok. Kan sudah dijelaskan walillahil masyriqu wal maghrib. Yang memiliki timur dan barat itu adalah Allah. Yang bersumpah di dalam surah Al-Hijr ayat Aku bersumpah demi Tuhan. 40 itu juga adalah Allah. Bersumpah demi Tuhan. Bukan aku bersumpah demi diriku sendiri, bukan. Kalau saya mengatakan Pak, kalau saya mengatakan aku bersumpah demi Bang Suma, itu maksudnya apa? Boleh enggak? Bapak Tuhan bersumpah dengan bersumpah demi Tuhan. kalau saya bersumpah misalnya nih, saya berjanji atas nama Bang Suma. Bisa enggak? Beda kalau Pak Charlie itu bersumpah demi babi, baru dia tuh cocok. Jadi saudara kemudian Pak Charlie terheran ketika Tuhan bersumpah dengan dirinya, tetapi kemudian ketika Tuhan bunuh dirinya, itu Anda tidak heran. Aduh, Bapak. Berat kan? Katanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Bapa. Yesus, berapa Tuhannya Kristen? Satu. Yang dilahirkan oleh Maria siapa? Tuhan. Yang bunuh Tuhan Anda siapa? Tuhan. Tuhan bunuh Tuhan boleh. Tuhan bersumpah demi namanya sendiri nggak boleh. Saya terangkan Pak, Anda duduk cantik. Ini pertanyaan bagus. Itu dua orang. Waduh, Bapak yang berbeda. Terus ada kata kami lagi. Biarin aja dia menjelaskan kayak begini Pak Ustadz Charlie, silakan aku berceramah deh ya. Pak Ustadz, apa maksudnya itu Pak Ustadz, silakan Pak Arif itu Pak Ustadz.
ayat 40 Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Aduh, Bapak ini gimana sih? Boleh saya jelaskan pertanyaan Bapak? Dia nggak ngerti namanya oksimoron. Itu makanya Bapak kena stroke ringan karena begini. Saraf Anda itu putus sebagian besar di otak kiri Anda, sehingga makin berat. Dalam keadaan stroke pun Anda masih menghina. Coba, saya enggak bayangkan waktu Anda masih sehat. Ini sudah stroke, sedikit lagi bau tanah, masih kayak gini cara Anda. Mohon maaf Bang Jema, coba. bukan seratnya yang putus, tapi koplingnya. Iya, Anda bertanya tentang kitabnya umat Islam. Umat Islam mau jelaskan, tapi cara Anda begini. Ayo. Buat teman-teman Mana yang di ini? bawah, Coba tolong lihat. semua Anda bertanya tentang buat Alkitab. teman-teman di bawah, tolong semua Kalau kakeknya Kristen dicek di menjawab, rumahnya masing-masing ya. Anda begini caranya. Siapa tahu di antara kalian kakek kalian yang di atas sini, tolong ya. Coba dicek kakeknya, dilihat semua masing-masing coba. Bapak. Ya, Pak Charlie, kalau boleh saya tidak tahu umur Pak Charlie berapa? Udah deh. Pak Udah Charlie, deh. kalau boleh Udah tahu, deh. kalau boleh tidak tahu Pak Charlie, Udah umur deh. Pak Charlie berapa? Sudah dengan keadaan kayak begini masih juga kayak gini. Kedua Pak Charlie gigi Bapak. depan sisa berapa Pak Charlie gigi depan? Nah, sange tomato ay. Anu, caje aju tunuku neraka. Tuh malasa iya. Udah deh. Orang itu cacingan di perut, dia di kepala cacingnya ini Bapak. Buset. Udah deh. Belum Bapak lagi bertanya yang kenapa mati nggak bersumpah. diizinkan kita umat Islam ini menjelaskan? Kenapa? Belum lagi bersumpah demi buah-buahan yang Sumpah Kan tadi saya buah-buahan. Sudah dijelaskan tadi Pak. Saya sudah tentang menjelaskan. perkataan itu. Astagfirullah Allah yang Bapak maha itu. tinggi bersumpah demi ciptaannya. Aduh, di mana nih? Kuis sebelah ada tuh sakala itu mau La ke situ haula wala sakala. quwata illa billah. Sumpah di dalam penjabaran Al-Quran itu berbeda dengan sumpah manusia. Allah bersumpah itu untuk menegaskan kemudian perkataannya di dalam Al-Quran. Aku bersumpah dengan hari kiamat, itu juga ada. Maka demi Tuhanmu, itu juga ada. Wal asri, demi waktu juga ada. Demi buatin juga ada. Memang Terus kenapa? kalau Allah mengingkari dirinya, siapa yang bisa mengutuk dia? Gimana pula maknya? Cukup satu saja saya stres, apalagi cukup dua. Jangan ditambah-tambah. Nanti dua juga begitu nanti. Satu aja. Ini aja saya setengah mati nih Bu. Setengah mati saya. Setengah mati saya. Setengah mati saya memahami perkataan Bapak ini. Jangan Anda tambah-tambah juga yang lain. Jadi pada lata semua. Pak Charlie, di dalam kitabnya umat Islam itu Pak, Allah itu bersumpah dengan makhluknya boleh, bersumpah dengan apapun boleh. Tapi loh, Sabarlah Bapak ini. Anu Mana Bapak ini? Udah dipersilakan sama Bang Zuma Guruna kok masih Nggak usah itu sih serius Bapak ini. deh. Pak Charlie kok mau nanya Pak Charlie? Pak Charlie itu Kalpanax itu obat luar apa? Diminum. Manusia aja bersumpah demi namanya, demi nama Allah. Allah bersumpah demi manusia. Masan ini balawo. Masan ini balawo. Aduh, bahkan lebih rendah dari manusia lagi. Aduh, Pak Charlie di rumah ada minyak rem nggak? kau Minum dulu Pak Charlie, minum Kan dulu. ada tele gini kan. Bapak, manusia bersumpah demi nama Allah. nah, Tuhan. Allah bersumpah demi makhluknya tidak boleh, tapi Allah mati untuk makhluknya boleh, gitu ya Pak ya? Oh, boleh. Benar. Biarin. Ya ampun. Allah yang maha kasih. Maha kasih. Maha kasihan. Maha kasihan. Maha kasih. Maha kasihan. Bapak Kasih ini. nyawanya. Barusan saya dapat informasi ya. Ternyata ini Pak Charlie keluarganya sendiriannya udah bosan mendengarkan dia gitu. Udah Bapak ini Pak. gimana? Jangan jadi olok-olokan nanti Bapak ini. Iya. Jangan Pak.
Udah Orang ya, udah ya. dia lo Udah ya. aja, iya. Jadi Tuhan kami bersumpah demi makhluknya, Tolong Tuhan pikirkan dulu Anda ya. mati Kamu demi tidak makhluknya bersumpah. gitu ya. Heeh. Bersumpah Pikirkan demi juga, Tuhan, pikirkan juga Tuhan bersumpah Anda demi buah-buah, mati tolong dipikirkan untuk dulu ya. makhluk. Tolong dipikirkan Ya. dulu ya. Ya. Pikirkan juga ada Tuhan mati untuk makhluk ya. Gitu ya Pak ya. Ada yang punya biji kedondong enggak supaya dia masukin dulu biar dia mendengar dulu gitu. Nasani balawo. Tuhan bersumpah untuk menguatkan dirinya, ayatnya, pernyataannya untuk mengingatkan kepada manusia. Salah katanya. Tapi kalau Tuhan yang maha hidup mati untuk makhluknya boleh. Pemalasa. Lah tak bawa nih teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo, siapa yang mau naik diskusi? Udah. Yuk. Udah. Diskusi baik. Tutup dulu Bang Andi, tutup dulu sesi ini, Bang Andi. Baru naikkan lagi yang lain. Iya. Itu yang iya, ada di silakan. YouTube-nya Zulkifli Maba Sandi Selebes Channel. Kita tutup dulu ini. Habis ini kita akan live lagi kalau ada topik yang lebih menarik lagi begitu ya. Sekali lagi kami di sini mohon maaf atas segala hilaf. Kalau ada kira-kira bercanda kami yang menyakiti siapapun, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kenapa kami berbuat demikian? Karena ada seseorang yang namanya Charlie membuat kita lawak-lawakan dikit lah, nggak apa-apa ya. Dan kalau bicara ya utaha gitu sih. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.